Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, berjumpa kembali bersama Ibu pada pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran pertama. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa ya. Anak-anak, hari ini kita mempunyai tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, setelah membaca, peserta didik dapat menjelaskan cara melestarikan hewan di sekitar kita. Lalu yang kedua, melalui sebuah paragraf, peserta didik dapat menyusun kesimpulan setelah menyusun kesimpulan. Lalu yang ketiga, setelah membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, peserta didik dapat menganalisis kehidupan politiknya dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian siapkan alat tulisnya dan catat hal-hal yang penting yang berada di video pembelajaran ini. Anak-anakku sekalian, hewan dan tumbuhan langka yaitu hewan dan tumbuhan yang sudah jarang ditemui. Nah, keberadaan hewan dan tumbuhan tersebut sangat sedikit. Bila tidak ada upaya perlindungan dan pelestarian, maka hewan dan tumbuhan tersebut dapat mengalami kepunahan. Populasi hewan dan tumbuhan berkurang atau mendekati kepunahan dikarenakan oleh ulah manusia dan faktor alam. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh manusia? Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Lalu yang kedua, perburuan hewan diambil kulitnya, gading, atau yang lainnya. Lalu oleh faktor alam. Yang pertama, terjadi bencana alam, hewan dan tumbuhan tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Baik anak-anak, hari ini kita terlebih dahulu akan mempelajari tentang pelestarian hewan. Ada beberapa hewan di negara kita yang dilestarikan oleh negara. Yang pertama, ada orangutan. Tentunya kalian sudah familiar ya dengan orangutan. Nah, pemburuan, perdagangan ilegal, dan kerusakan hutan mengakibatkan punahnya orangutan. Maka dari itu, pemerintah melestarikan hewan ini. Nah, daerah perlindungan orangutan terdapat di Indonesia adalah Taman Nasional Tanjung Puting. Anak-anak, maka dari itu kita harus bisa melestarikan hewan tersebut. Lalu hewan berikutnya, ini ada komodo. Nah, tentunya kalian tahu kan, komodo itu adalah jenis kadal terbesar yang masih hidup hingga saat ini. Ini juga salah satu hewan yang dilestarikan oleh pemerintah. Nah, hewan komodo digolongkan sebagai hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Pulau Komodo ditetapkan sebagai Taman Nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1980. Ini bertujuan tentunya untuk melestarikan hewan komodo. Berikutnya ada hewan badak. Nah, ini juga termasuk hewan yang dilindungi oleh pemerintah ya. Nah, ini sudah sangat langka sekali ya, karena sering diburu oleh manusia. Hewan berikutnya, ini ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah satu-satunya jenis harimau di Indonesia yang masih tersisa. Tubuh harimau Sumatera diselimuti oleh bulu yang berwarna-warni. Hewan ini hidup di hutan Sumatera. Harimau Bali dan harimau Jawa sudah tidak bisa dijumpai lagi. Nah, keduanya telah punah akibat diburu dan kehilangan tempat hidupnya. Harimau Sumatera kini berjumlah tinggal sedikit. Hewan ini termasuk satwa yang dilindungi. Berikutnya ada hewan apa anak-anak? Gajah Sumatera. Nah, gajah Sumatera sering dimanfaatkan oleh manusia gadingnya. Akhirnya gajah Sumatera ini harus dilindungi juga karena akibat ulah manusia akhirnya mulai punah. Berikutnya anak-anak,
Nah, pelestarian hewan tentunya pemerintah melakukannya dengan berbagai cara. Perlindungan terhadap beberapa hewan dilakukan melalui yang pertama, cagar alam. Lalu yang kedua, Suaka Marga Satwa. Ketiga, Taman Nasional. Lalu yang keempat, yaitu Taman Hutan Raya. Dan yang terakhir, Taman Wisata Alam. Anak-anak, dari beberapa hewan yang Ibu jelaskan, masih ada beberapa hewan yang memang dilindungi oleh pemerintah. Jadi ini hanya sebagian kecil yang Ibu sampaikan pada pembelajaran ini. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibanding dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semuanya berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Baik anak-anak, agar kalian lebih memahami lagi tentang negara-negara tersebut, silahkan kalian simak 10 negara ini, catat hal-hal yang penting yang terdapat dalam negara tersebut. Yang pertama ada Indonesia. Ini negara kita, negara yang kita cintai. Di Indonesia, kalian silahkan baca dan catat hal-hal yang penting. Lalu negara berikutnya ada Brunei Darussalam. Lalu selanjutnya ada negara Kamboja. Dan negara berikutnya Laos. Kemudian ada Malaysia. Negara berikutnya Myanmar. Nah, selanjutnya Thailand. Di sini kalian bisa menulis kepala negaranya, bentuk pemerintahannya, dan informasi yang lain. Silahkan kalian catat. Kemudian negara yang terakhir ada Vietnam. Nah, anak-anak, dari 10 negara ini silahkan kalian catat hal-hal yang penting. Bisa kalian tulis di buku kalian agar kalian bisa mempelajarinya kembali. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ilmunya bisa bermanfaat. Sampai berjumpa kembali bersama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.